Lu sadar gak sih? Publik tuh sebenarnya nggak langsung ngamuk, cuman gara-gara gaji DPR naik. Bukan itu poinnya, bro. Yang ngebikin sakit hati adalah vibes-nya. Rakyat dicekik dari segala sisi. Harga pangan naik. Tarif kebutuhan dasar makin mahal. Pajak PBB di beberapa daerah bahkan tembus naik 1000%. Tapi wakil rakyat malah dapat tunjangan yang bisa tembus belasan juta sebulan dan get this gajinya nggak dipotong pajak. Karena pajaknya ditanggung negara. Publik akhir-akhir ini marah besar. Dan penting untuk diluruskan bahwa kemarahan itu bukan semata soal gaji atau tunjangan DPR yang naik. Dalam berita polemik gaji DPR 100 juta rupiah, menggambarkan mereka seperti minim empati di tengah efisiensi anggaran yang dipublikasikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Disebutkan bahwa problem utamanya adalah soal empati. Rakyat di bawah sedang menanggung kenaikan PBB hingga 1000% di beberapa daerah. Harga pangan melonjak, tarif kebutuhan dasar makin berat. Sementara para wakil rakyat justru sibuk membicarakan kenaikan tunjangan untuk kenyamanan mereka sendiri. Kenyataan ini semakin panas ketika publik mengingat pernyataan dari Krisdayanti, anggota DPR sekaligus mantan artis, yang pernah membeberkan bahwa dalam sebulan penghasilan seorang anggota DPR bisa mencapai 347 juta rupiah. Pernyataan itu membuat publik sadar bahwa total penerimaan jauh di atas gaji pokok yang hanya sekitar 4 hingga 7 juta. Bahkan riset dari Universitas Internasional Batam berjudul Gaji DPR 2025, Tunjangan Anggota Dewan, dan Empati Publik mencatat bahwa total penerimaan bisa mencapai 200 juta rupiah per bulan. Dan itu menegaskan jarak sosial yang semakin lebar. Belum cukup sampai situ. Catatan Agustus 2025. Indonesia. Protes di Wikipedia mengingatkan kita bahwa protes besar meletus bukan hanya karena angka gaji. Munculnya pernyataan-pernyataan yang merendahkan membuat publik makin terbakar. Deddy Sitorus pernah menyebut istilah rakyat jelata. Ahmad Sahroni, wakil rakyat yang juga dikenal sebagai pengusaha, menyebut demonstran tolol. Ucapan-ucapan ini memperkuat kesan bahwa DPR sudah tidak lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan Dewan Perwakilan Elit yang memandang rendah suara konstituennya. Yang lebih bikin sakit hati lagi adalah soal pajak. Berdasarkan pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, jelas disebutkan bahwa gaji dan tunjangan pejabat negara yang dibayar melalui APBN pajaknya ditanggung pemerintah. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 PMK Maret tahun 2010. Artinya, bukan hanya gaji dan tunjangan DPR besar, tetapi pajaknya pun tidak mereka bayarkan dari kantong pribadi. Pajak itu justru ditanggung negara yang sumber dananya berasal dari pajak rakyat. Jadi, rakyat yang tiap bulan dipotong gaji demi APBN justru membiayai kenyamanan para pejabat. Analogi sederhananya, bayangin lo lagi sidang skripsi, proposal lo udah dicek, dan di SCC, dosen pembimbing, tapi pas hari sidang, dosen pembimbing lo diem aja, bahkan ikut nyalahin lo. Rasanya nyesek, kecewa, dan merasa ditinggalkan. Nah, itu persis perasaan rakyat sekarang. DPR yang seharusnya membela aspirasi rakyat, justru diam, atau bahkan menyerang balik ketika rakyat bersuara. Pakar dari UMY menegaskan, isu kenaikan gaji DPR bukan sekadar legalitas, tetapi soal legitimasi moral. Secara hukum mungkin sah, namun secara sosial jelas tidak adil. Legalitas tidak cukup untuk menjawab kekecewaan publik jika keputusan yang diambil tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat yang sedang susah. Dan disinilah letak ironinya. Semua undang-undang disahkan lewat meja DPR. Semua peraturan menteri yang berlaku disetujui DPR. Mereka yang melegalkan, mereka yang mengasisi, tetapi ketika kebijakan itu diprotes, justru DPR yang paling lantang menyalahkan rakyat. Seperti contoh, Rahayu Saraswati, salah satu anggota DPR, ketika ditagih masalah lapangan kerja, malah menyuruh para anak muda untuk membuka usaha atau bisnis. Mereka bilang, kami bersama rakyat, tapi pernyataan mereka malah membebankan rakyat dong. Yang lebih menyedihkan, pada saat kemarin rakyat turun ke jalan, tidak ada satupun yang keluar menjelaskan atau meluruskan. Walaupun beberapa DPRD di berbagai daerah menemui masyarakat, namun sejujurnya DPRD kan tidak mengetahui
masalah di pusat, beda daerah dan beda tugasnya. Ini sangat mengenaskan, bahkan dikabarkan Ahmad Sahroni dikabarkan kabur ke luar negeri, dan itulah yang membuat publik merasa dikhianati.